Baik, Bapak Ibu, Shalom. Selamat malam. Penuh sukacita ya. Tadi pasti ikut kirap ya. Nah, itu luar biasa sekali karena PD kita diawali dengan iringan mobil hias ya, dari Polosari yang penari-penari jalan kaki ya ke sini luar biasa sekali. Jadi ini luar biasa di mana hari ini persoalan dua kita diadakan biasanya kan di BRI ya, di Beda Kicau. Hari ini diadakan di Purbaya, di aula Purbaya, di aula Santo Fransiskus ya. Oh, bukan orang ya, ruangan ya. Tapi saya percaya kita semua yang ada di sini terus sukacita ingin bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tanggal 15 Mei ini di bulan Mei, bulan yang dimana kita biasa berdevosi untuk Bunda Maria ya. Jadi kita juga tema kita malam hari ini adalah Maria Bunda Pencipta Damai ya. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar dari pembicara kita. Dan sebelum mulai, mari kita bersama-sama doakan doa Santo Mikael, doa pada Santo Mikael. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya dan Engkau panglima pada tentara surga dengan kekuatan yang lain, usirlah kembali dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, seperti disampaikan di depan bahwa bulan ini adalah bulan Maria. Ya, jadi kita ingin juga mendevosikan diri kita kepada Bunda Maria yang sudah membawa Yesus damai sejati di dunia ini. Kita angkat satu pujian untuk Bunda Maria, lagu Ave Ave. Maria
Engkau yang digantung tanpa noda, Engkau yang menjadi ibu dari Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kita ingin bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Karena jatuh bangkit, kita memuji Tuhan. Kita ingin bersyukur nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang bisa mengalahkan segala kejahatan, mengalahkan tipu daya setan.
semangatnya terasa ya. Roh Kudus turun ke pagi ya. Karena memang malam hari ini meskipun banyak tantangan untuk duduk di sini, tetapi semua berangkat dengan niat yang sama, kita ingin memuji Tuhan, ingin bersama-sama memuliakan dan menyembah Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita akan buka dengan doa pembuka. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang penuh cinta. Malam hari ini kami berkumpul tempat ini untuk bersama-sama memuliakan dan memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Sungguh kuasa-Mu besar atas kami dalam setiap hidup kami. Kau bimbing kami hari-hari ke hari. Teristimewa pada hari ini, sore hari ini, Kau tuntut kami untuk sama-sama berkumpul tempat ini. Kami percaya bahwa ini bukanlah suatu kebetulan, karena sesuatu yang dirancang oleh manusia, tetapi Engkau sendiri yang turun tangan, ikut campur untuk membuat kami di sini bersama-sama. Kami ingin menyembah Engkau. Sertai kami dalam acara malam hari ini. Lindungi semua peralatan yang digunakan. Lindungi juga penjaga kami Romo Victor yang akan menyampaikan sabda. Kami mohon agar dalam persembahan doa malam hari ini, sungguh kami akan bisa membawa sesuatu pulang untuk kami bagikan kepada keluarga kami di rumah. Kami percaya bahwa kehadiran akan membuat hati kami penuh sukacita. Bapak, lindungi juga mungkin ada teman-teman kami yang masih dalam perjalanan untuk hari depan ini. Semoga beserta mereka sehingga mereka juga bisa berkumpul untuk bersama-sama bersukacita dengan kami. Semua doa ini kami menunjukkan kepada dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, dalam hidup kami sehari-hari, kami sering mengalami disakiti oleh sesama kami. Tapi seringkali lupa bahwa kami pun seringkali menyakiti hatimu. Tetapi Engkau selalu hadir pada kami, mengampuni setiap kesalahan kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengampuni sesama kami, agar kami semakin menyerupai diri. Karena Engkau pedoman hidup kami, Engkau tujuan hidup kami. Biarkan kami semakin menyerupai diri. Meskipun di dunia ini banyak tantangan yang menghadapi. Hati mengampuni
Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering tidak bisa memaafkan terhadap sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami sering masih buat salah, kami memohon sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami kurang bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami setiap hari. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan yang masih sering kurang bisa mengendalikan ucapan sehingga sering menyakiti orang sekitar. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering tidak berhati, kami sering tidak setia kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sering menyia-nyiakan berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering marah-marah dan kurang sabar. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena sering tidak percaya. Kemarin percaya bahwa Tuhan ada, yang saya tumpangi hancur, tapi kami tidak apa-apa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami kurang mengandalkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan yang kurang berserah padamu sehingga masih diberi kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami bersikap angkuh, sombong, dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menggerakkan saya pada Allah Tuhan kita. Mohon absolusi dari Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena Engkau lah yang layak kami puji setiap waktu. Engkau tahu segala kesalahan kami, tapi Engkau selalu berusaha memberikan pengampunan pada kami, mengajak kami kembali ke jalannya. Kami malam hari ini ingin memuji-Mu Tuhan, karena memang Engkau lah yang layak kami puji. Kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami
mendengar Tuhan suara. Kami merasakan kehadiran dalam hidup kami. Kami merasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang hadir. Wahyu Tuhan menantikan dalam hidup kami.
Syukur padamu Yesus, malam hari ini Kau telah mencurahkan anugerah-Mu kepada kami. Hati kami penuh sukacita, hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Victor. Berkati Romo Victor, sehingga sungguh kuasa Roh Kudus-Mu keluar dari mulutnya sampai hati kami. Dan semoga hati kami selalu terbuka, siap mendengarkan firman-Mu, sehingga sabda-Mu tumbuh dalam hidup kami, dalam jiwa kami, dan juga di dalam keluarga kami. Semua yang kami katakan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan yang menerima kami. Amin. Romo, silakan. Bapak Ibu sekalian, shalom. Berkah dalam. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Romo Marcelus Victor Derajat Setiawan, atau biasa dipanggil Romo Victor. Gak ada yang menyangka ya, ini sudah di Romo gitu ya. Dan seringkali apa itu, Romo itu usianya berapa? Oh, dengan anak saya yang paling kecil aja masih keluar anak ya, saya yang paling kecil gitu ya. Terus saya kadang-kadang itu cuma mengbaca gini, dan di Roma dan dari Bobo. Harus keluar kalau jadi Romo ya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, saat ini saya bertugas di paroki Santo Ignatius dan Wonogiri, berbatasan dengan Pacitan sana. Karena Argaya yang berbatasan dengan Australia, gitu kan? Karena jauhnya begitu. Terus saya asalnya dari Mojosopo, dari kebetulan orang rumah dan saya akhirnya. Ya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya matur nuwun kepada Pak Budi. Oh, Pak Budi itu yang undang saya menjadi pembicara di sini ya, karena memberikan tema ini kemudian saya tertarik dan sekaligus kenapa berterima kasih, karena tema ini sama sekali baru bagi saya begitu. Tema tentang Mariologi, dan dengan demikian saya harus membuka kembali buku-buku kuliah saya yang setelah tak bisa ngapain sih belajar lagi gitu ya. Dulu ada anggapan seperti itu, terus ini ada tentang Mariologi begitu. Maria Ratu Pencipta Damai. Ya. Oke, Ibu bapak sekalian, Maria Ratu Pencipta Damai itu adalah tema kita pada kesempatan kali ini. Ya, latar belakangnya seperti ini, Bapak. Istilah ratu dalam semua gelar yang disempatkan pada Maria tidak dipahami sebagai gelar bagi istri raja. Itu kan seringkali terjadi seperti itu toh, sepasang begitu ya, maksudnya ratu itu ya bojone raja begitu toh. Seringkali kan seperti itu. Kalau itu nanti akan menjadi aneh gitu ya. Di Solo Baru itu Kristus Raja, ratu bojone sapa, Maria Ratu gitu. Nanti wedi itu paroki wedi di Klaten itu berarti kan kalau orang nggak tahu begitu ya istilah-istilah yang demikian, tentu akan menjadi rancu begitu. Mengapa Maria disebut sebagai ratu? Dan istilah ratu di sini berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Gitu. Bukan sebagai istri raja, tetapi adalah ini, ratu adalah gelar bagi ibu dari sang raja. Jadi semua gelar Maria yang Ratu Pencinta Damai, kayak apa itu, terus nanti apa ya lagi, Ratu Surga itu ya, Ratu Surga gitu. Itu bukan berarti terus Maria menjadi istrinya Yesus ya, raja atau bapak raja surgawi. Seringkali kan orang-orang kalau apa itu sesat pikir atau ada semua menemui di internet itu Allah Bapa itu menikah dengan Maria dan akhirnya ada Yesus gitu toh. Wah, itu sejak luar biasa itu. Sesat luar biasa, karena yang terjadi adalah seperti ini begitu. Ratu yang dimaksud ratu itu adalah gelar bagi ibu sang raja. Nah, dasarnya
Ratu itu merupakan translasi dari kata gembira. Itu dalam bahasa Ibrani itu ya. Gimel, Dalet, Res, dan He itu. Gembira gitu. Bahasanya kalau Ibrani itu bodoh. Semacam Arab ya dari kanan ya. IG, GE, ini B, ini I, sepasang ini R, A, H gitu. Gembira gitu. Nah, maksudnya seperti itu kira-kira nih. Jadi kalau besok sedangkan jalan-jalan ke tanah suci, tanah apalagi kita nah ini kata gembira artinya ratu begitu. Diambil dari 1 Raja 15:13 yang juga dimaknai sebagai ibu suri gitu. Apa tahu Romo 1 Raja bab 15 ayat 13? Bahkan ia memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang kecil. Ada kata ibu suri di situ begitu. Itu jadi terjemahan bahasa Indonesia kalau di sini dalam kitab 1 Raja-Raja 15 ayat 13 dan 2 Tawarik 15 ayat 16 dalam versi kitab suci. Kalau ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau kita itu di Indonesia kok bilalah ya. Bilalah itu antara LBI yang Katolik dan LAI itu tidak ada terjemahan, perbedaan terjemahan sama sekali kecuali bagian Deuterokanonika. Sedangkan kalau dengan ke luar negeri begitu, setiap gereja itu punya versi terjemahan masing-masing atau setiap sama-sama bertutur bahasa Inggris begitu ya, penutur bahasa Inggris antara Kanada dan Amerika punya sendiri versinya. Sedangkan ini King James Version dan New American Standard terjemahkan kata gembira itu sebagai Queen Mother. Queen Mother. Ini kalau di bahasa Indonesia kan saya juga mengalami kesulitan ini. Masa ibu ratu, ibu raja, ibu ratu ini kayak seolah-olah mau menunjuk sesuatu yang lain begitu. Ibu dari sang ratu. Nanti kan mungkin bisa diterjemahkan seperti itu kalau kata gembira ini. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, setidaknya dari King James Version atau New American Standard itu gembira diterjemahkan sebagai Queen Mother. Sedangkan versi bahasa Indonesia lebih tepat menuju pada ibu suri atau ibu dari sang raja itu. Nah, sekarang ini peran dari Queen Mother, peran dari ibu suri itu seperti apa toh? 1 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 20 dibaca juga. Bathsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaan. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya, mintalah. Nah ini menunjukkan dari teks 1 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 20 ini, Queen Mother itu memerintah bersama raja. Jadi kita harus di sini pertama-tama memahami terlebih dahulu alam pikir perjanjian lama, bagaimana peran seorang Queen Mother itu versi mereka ya. Kita membaca kitab suci jangan membaca dengan versi pemahaman kita yang sekarang, itu nggak akan gaduh begitu. Sedangkan kalau kita membaca memahami terlebih dahulu latar belakang penulisannya teks itu, baru kita oh ini toh yang dimaksud begitu, bahwasanya ibu dari sang raja itu jauh lebih berkuasa daripada istri raja itu sendiri begitu. Nah, karena Queen Mother ini memerintah bersama raja, Queen Mother merupakan orang kedua yang berkuasa setelah raja. Jadi Queen Mother ini perannya itu strategis begitu loh. Dia bukan raja, tetapi memerintah bersama raja di situ.
Karena memerintah bersama raja, dia juga punya kuasa dong, gitu ya, untuk ya ambil bagian untuk mempengaruhi apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi pilihan dari sang raja. Sebagai Queen Mother, dia juga mengenakan mahkota. Yeremia 13 ayat 18. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaan sudah turun dari kepala. Nah, itu kepada ibu suri, sebab mahkota kemuliaan sudah turun dari kepala. Berarti ibu suri atau Queen Mother itu memang dia itu yang mengenakan mahkota, bukan hanya raja saja. Dan dalam hal ini tentu saja yang namanya ratu atau istri raja itu kurang mendapat peran dalam suatu kerajaan atau setidaknya dalam alat pikir orang Israel masa lalu, begitu ya. Karena yang mendapat mahkota itu adalah Queen Mother, bukan si istri raja. Ini yang menjadikan bukti bahwa Queen Mother itu adalah orang kedua yang berkuasa setelah raja. Seperti raja yang ambil bagian dalam kuasa Tuhan, Queen Mother juga memiliki peran dalam kekuasaan raja. Yuk, Mazmur 110 ayat 1 itu apa? Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itu sama seperti tadi ya. Ini untuk teks-teks untuk mengukuhkan bagaimana peran Queen Mother itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan realitas orang Israel pada waktu itu, yaitu yang turut bersama-sama memerintah bersama raja. Dan Queen Mother juga memiliki peran dan kekuasaan bersama raja. Di ayatnya di Mazmur 45 ayat 10. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Nah, itu ya, seringkali kan kita menyematkan teks tersebut untuk Maria, begitu, mengenakan Ofir yang segala kemuliaannya ada pada Maria. Ini lanjut, kita masih ke tadi ya, bagian yang tadi, perannya Queen Mother itu dalam kehidupan bangsa Israel. Kisah Adonia atau apa yang merupakan anak Daud itu yang meminta Bathsheba menjadi penengah baginya dengan Salomo, menunjukkan bahwa sebagai Queen Mother, Bathsheba merupakan perantara yang kuat kepada sang raja. Itu dibaca satu bagian perikop itu untuk 1 Raja-Raja 2. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Bathsheba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya, damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Maka katanya, bicarakanlah sekiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abishag, gadis Sunam itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Bathsheba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Nah, ceritanya ini kan seperti Bathsheba diminta oleh Adonia untuk ngomong kepada Daud itu. Tetapi sekalipun permintaan Adonia ini ditolak, tapi Adonia ini pertama-tama tidak langsung ngomong kepada Daud, tetapi kepada ibunya Bathsheba, begitu. Kepada Bathsheba yang di antara mereka yang menunjukkan bahwa ibu ini sebagai perantara. Ini loh, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ajaran gereja Katolik tentang Maria itu sebenarnya sangat-sangat biblis. Karena sangat biblis dari mana? Dari ini teks-teks yang saya tunjukkan ini. Jadi kalau Maria perantara, Maria perantara doa-doa kita, teksnya mana Romo? Seringkali kan seperti itu loh. Memang tidak ada di Perjanjian Baru, tidak ada teks secara eksplisit yang menunjukkan bahwasanya Maria perantara doa kita. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwasanya memang dari Perjanjian Lama, dan kita tahu bahwasanya Perjanjian Baru itu ditulis
sebagai queen mother yang adalah perantara. Lanjut, ya, sekarang masuk ke bagian refleksi. Nah, ini tentu saja kita mengetahui semua Yesus adalah Raja Damai, adalah pemenuhan nubuat Yesaya 7 ayat 14 yang dikutip oleh Matius 1 ayat 23. Yesaya 7 ayat 14 apa? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu terus di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama-sama ada kata perempuan muda melahirkan dan ada kata Immanuel, begitu ya. Ini yang menunjukkan bahwa nubuat Nabi Yesaya begitu itu telah dipenuhi oleh Yesus. Jadi ini ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, salah satu kriteria seorang nabi itu apa toh? Seorang nabi itu kehadirannya tidak mungkin tidak, harus ya, dalam ajaran gereja tentu saja harus ada nubuat tentang dia sebelumnya, atau harus ada orang yang bersaksi bahwa dia itu adalah seorang nabi atau seorang yang besar. Tidak mungkin seorang itu bisa overclaim terhadap dirinya sendiri yang kemudian menyatakan bahwa aku adalah seorang nabi tanpa ada kesaksian-kesaksian sebelumnya. Begitu. Dari sini kita melihat bahwasanya Yesus itu ketika dia menyebut memang benar akulah guru dan akulah Tuhan, dia itu bukan mengatakan itu dari dirinya sendiri, tapi ia itu ini loh yang kamu nanti-nantikan dulu, yang diceritakan oleh nenek moyangmu, bahwasanya aku adalah yang kamu cari, aku adalah Sang Mesias, aku adalah pemenuhan daripada Immanuel, Allah beserta kita. Nah, ini gelar Yesus sebagai Raja Damai merupakan ini refleksi saya demikian. Harapan manusia, tentu saja ya. Kita manusia menempatkan gelar Raja Damai itu kepada Yesus karena kita memiliki harapan tentang pribadi yang memimpin hidup manusia adalah Dia yang mampu memberi kedamaian. Jadi gelar Kristus Raja semesta alam itu adalah bisa diungkapkan atau bentuk lain dari suatu pengharapan manusia kepada siapa atau yang ia yakini sebagai pemimpin. Kalau manusia itu tidak meyakini atau enggan menempatkan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup mereka, hidup manusia, tentu saja semua gelar-gelar Yesus itu tidak akan disematkan pada pribadi Yesus, karena Yesus tidak pernah mengakui atau menunjukkan atau bilang secara eksplisit bahwa aku adalah Raja semesta alam, aku adalah Raja Damai. Begitu. Jadi ini merupakan sebenarnya gelar itu ada karena harapan manusia yang ingin supaya ia itu dipimpin dari sosok yang mampu membawa kedamaian. Karena yang mimpin ini sosok yang mampu membawa kedamaian, diharapkan para pengikutnya itu juga merasakan kedamaian yang sempurna. Dan gelar Maria sebagai Ratu Pencipta Damai muncul karena Maria melahirkan Yesus, Sang Raja Damai. Jadi tentu saja Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita mengetahui bersama bahwasanya setiap kali pembicaraan tentang Maria tidak pernah atau tidak boleh dilepaskan dari pembicaraan tentang Yesus. Mengapa demikian? Ya karena kita menghormati Maria, kita besok berdoa bersama Bunda Maria. Itu karena Maria ambil bagian dalam kelahiran Yesus di dunia. Maria telah dipilih oleh Allah. Maria punya peran penting bagi sosok Tuhan yang kita kenal, yang berinkarnasi menjadi manusia itu karena dilahirkan oleh seorang yang namanya Maria ini. Tentu saja kalau Maria tidak berperan dalam kelahiran Yesus, tidak berperan
berperan dalam karya keselamatan Allah yang berpuncak dalam pribadi Yesus, Maria tidak akan seterkenal sekarang. Itulah yang membuat Bapak dan saudara-saudara sekalian, Santo Santa. Santo Santa itu namanya dikenal kekal abadi, begitu ya. Sampai kapanpun, itu karena mereka beriman pada Yesus. Jadi cara-caranya itu semua yang menjadi terkenal dalam gereja karena mereka itu bonceng, nunut kemuliaan dari Tuhan Yesus itu. Mereka tidak bisa memuliakan diri sendiri atau tidak bisa membuat namanya itu menjadi begitu masyhur, begitu terkenal dengan jasa usaha mereka sendiri. Hanya karena mereka itu ambil bagian atau menjadi murid Yesus, nama mereka, nama Santo Santa, nama Santa Maria Bunda Yesus itu menjadi terkenal kekal abadi. Gitu Bapak. Sekarang yang dimaksud dengan damai, kalau tadi di sini kita melihat bahwasanya gelar Maria Ratu Pencipta Damai ini kan koheren dengan tadi loh, yang apa yang saya sampaikan tadi kan, gelar Maria sebagai Ratu Pencipta Damai muncul karena Yesus Sang Raja Damai. Ini bukan seperti yang saya ulangi tadi ya, bukan sebagai raja dan ratu suami istri gitu ya, antara feminin dan maskulin begitu. Tidak, tapi karena Ratu Pencipta Damai itu adalah ibu dari Raja Damai. Ya, landasan biblisnya demikian. Nah, sekarang berbicara tentang damai. Damai atau ya sedang kita shalom ini. Shin lamer, terus ini mem ini SLM gitu. Jadi kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa dengan kalau masih ingat itu bahasa SMS gitu ya, SLM, MLM gitu. Kita bisa selamat malam, kita bisa langsung baca gitu toh, padahal tidak ada huruf vokalnya. Kira-kira seperti itu Ibu Bapak. Nah, kalau ada yang ini, nah itu tambahan kemudian ya. Nah itu. Kalau dalam bahasa Yunani ada bisa bacanya. Ini sebenarnya pasti jenengan pernah dengar kata ini. Seringkali disebut sebagai nama seseorang. Apa ini? Irene. Irene. Ya, Irene. Ini E-I-R-E-N-E. Ini balik ya, N itu kayak U toh, ini kayak N gitu ya. Ini ras. Jadi kalau mana sih itu bahasa Ibrani Yunani gitu. Jadi kalau ini mungkin ya, jenengan kalau di Kasulan Romo itu kan ada seringkali kata apa tuh P dan X gitu ya. Nah, P itu bukan P ya, tetapi ini adalah R. R kayak gini, ini kan kayak huruf P ini. Nah, itu R. Sedangkan X itu CH kan, maksudnya itu adalah Kristus, CHR gitu loh. Oh gitu. Oh, jadi kalau itu karena dulu begini Ibu Bapak, sharing ya. Dulu saya waktu di sini itu pernah adakan kurs apa itu pameran kitab suci gitu ya di Purbaya ini, sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, terus pada waktu itu saya tanya ini kepada itu Romo ya, ada Romo yang berkarya di sini. Terus saya, Romo ini bacanya apa? PX itu bacanya Kristus. Loh, piye cara macane begitu? Piye cara macane? Romo itu mungkin tidak belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sehingga ya sudah baca saja itu sebagai Kristus gitu ya. Nah, itu Irene. Ini damai yang dimaksud adalah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Harmonis, rohaninya harmonis, damai, harmonis begitu yang terjadi karena dipulihkan tadi. Saya itu senang kata dipulihkan ini ya. Dipulihkan berarti sejak semula itu adalah baik adanya. Dipulihkan kok menjadi harmonis. Kalau sejak awal itu buruk, yang namanya dipulihkan akan kembali ke buruk.
manusia itu. Sehingga kalau manusia dipulihkan, itu dipanggil, diingatkan kembali kepada sesuatu yang menjadi asali dari manusia itu sendiri, supaya manusia punya relasi yang baik antara manusia dan Allah. Dan itu semua terjadi ketika manusia itu mampu mewujudkan secara konkret dan tidak hanya jatuh pada ritus-ritus tertentu, kesalehan-kesalehan tertentu. Bukti bahwa saya itu punya relasi yang baik dengan Allah adalah ketika saya juga punya relasi baik dengan sesama tanpa terkecuali. Begitu ya. Nah, ini semua adalah suatu perjuangan, Ibu Bapak. Tentu saja ya, damai itu bukan berarti tanpa masalah. Nah, kita seringkali melihat hal ini. Yesus tidak pernah berjanji kalau pengikutnya akan bebas dari masalah. Dia nggak pernah Tuhan Yesus itu berjanji. Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perkara kowe ono masalah, gulung komeng begitu ya, aku menyertai kamu. Gitu. Nah, saya bayangkan seperti itu. Aku menyertai kamu, iya aku menyertai kamu. Termasuk ketika kamu belum komeng ada dalam jantung bangun dalam kehidupan, aku menyertai kamu. Nah, gitu toh. Tidak ada jaminan bahwa itu Tuhan Yesus itu akan semuanya berlangsung baik-baik saja. Kita punya pengalaman sendiri, pengalaman pribadi tentang itu semua. Dan ini teksnya mana toh Romo? Ibu Bapak, kalau jenengan bertanya begitu, Romo bisa berkata demikian, dasarnya apa? Begitu. Dasarnya yang semula, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera tinggalkan bagi, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ini semua menunjukkan bahwa damai sejahtera itu memang kehendak alami. Tuhan sendiri menghendaki supaya damai sejahtera itu tinggal dan diberikan kepada manusia. Dan damai sejahtera itu yang merupakan karunia dari Tuhan itu diberikan kepada manusia. Sekarang manusia bebas untuk menggunakan damai sejahtera itu. Maksudnya apa? Maksudnya manusia diberi kebebasan mau memaknai, menggunakan damai sejahtera itu sebagai sesuatu apa? Contohnya, manusia diberikan kedamaian. Kedamaian itu menunjukkan bahwa manusia itu dipercaya. Tinggal bagaimana manusia menggunakan kepercayaan itu. Mau untuk menipu itu kan berawal dari kepercayaan, Pak. Nah, itu. Nek seorang sejak awal sudah hidupnya nggak damai, saja dia nggak akan percaya pada siapapun. Nah, atau sekarang dengan dipercaya dia mampu untuk memberikan ketenangan bagi orang lain, mampu menyimpan cerita-cerita pribadi orang lain, mampu ini loh. Kalau bahasa saya, saja bahasa kami para Romo itu berpastoral telinga, begitu ya. Pastoral telinga itu seperti apa, Romo?
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah memenangkan dunia. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Loh, ini loh, Ibu Bapak. Ada struktur apa ya? Cara Tuhan Yesus menerangkan, tadi bisa dibaca sekali lagi, Pak. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, itu bisa kita hidup. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya damai sejahteraku ada di dalam kamu. Modal Tuhan Yesus itu sejak awal itu memberi modal, nih ya, struktur teksnya ya. Sejak awal sudah memberi modal, damai sejahtera berikan kepadamu. Lalu kemudian Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. nah, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi yang diberikan pertama-tama adalah apa? Damai sejahtera dulu, baru kemudian Tuhan bukan dalam hal itu memberikan penderitaan. Dalam dunia dimungkinkan kamu akan menderita, dan kita semua pasti sudah merasakan apa yang dimaksudkan dengan menderita versi cerita kita masing-masing. Tetapi ini loh Ibu Bapak, kalau orang pada tataran tertentu ya sampai merasa gratis, uripe ngenes begitu ya, terus tidak merasa tidak punya arti sama sekali dalam hidupnya begitu, itu karena dia itu terlalu lupa atau tidak mengingat sabda Tuhan begitu. Bagi saya ya, karena yang ia kenangkan adalah oh kok perjuangan hidupku berat begini ya, oh kok keadaanku seperti ini ya, oh kok pengorbananku selama ini sia-sia ya, terus seolah-olah hidup ini begitu berat begitu ya, tanpa ada sesuatu yang bisa menjadi alasan menggembirakan, atau bahasa lainnya adalah konsolasi begitu ya, sukacita, rasa syukur, kegembiraan. Tetapi dia lupa bahwa sejak awal Tuhan Yesus ini memberikan damai sejahtera. Sejak awal Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, sehingga tadi yang kata yang saya masuk dengan damai tadi, memulihkan gitu, dari situasi yang gak karu-karuan di sini, dipulihkan menjadi situasi damai sejahtera. Ini damai bukan berarti tanpa masalah. Ini wis sepakat gitu antara kita dan tenan gitu loh. Sepakat apa? Ada masalah, ada solusi. Tetapi di sini saya itu pernah menemukan kata-kata dari siapa ya, lupa saya itu. Ada seorang yang pernah berkata begini, demikian. Masalah itu tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkan. Nah, itu contohnya konkret begini Bu Bapak. Katakan kita ya, apa itu? Kita terbiasa untuk makan malam, begitu ya. Karena suatu perjalanan dan itu macet, katakan di sini itu ya, atau masuk tol dan seperti apa begitu. Intinya kita kesulitan untuk makan malam. Karena kita kesulitan untuk makan malam, terus kita menjadi tidak makan. Nah, orang yang punya masalah menjadi masalah itu kan karena dia mempermasalahkan tuh, ini kudune mau sejak awal wes mampir kono, bosanmu ini seperti ini, kamu harus memperhitungkan macam-macam ini. Nah, itu tuh. Tetapi kalau orang yang tidak menjadikan tidak makan itu sebagai bukan dari masalahnya, ya wes ora apa gitu, kita diperjalan keadaan seperti ini. Contoh sederhana itu. Begitu pula dalam hal-hal lain yang jenengan rasakan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kok si A kok nyalami kamu kok gak disalami toh? Nah, ya toh, itu bisa jadi masalah begitu toh. Itu atau sesuatu yang lain lah. Karena kalau anak muda sekarang bahasanya itu overthinking begitu ya. Memikirkan sebenarnya pihak pelaku yang dituduh sebagai pelaku itu tidak memasukkan demikian gitu. Katakan orang yang tidak sempat nyalami tadi bukan karena gedeng atau membenci begitu ya, tapi karena ketika mau nyalami itu diajak ngomong dengan orang lain, kemudian orang itu lari pada yang lain tanpa belum lupa sama masalah dia gitu. Tapi dia sudah memposisikan
masalah itu tidak akan menjadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkannya. Ya. Jadi menjadi saya rasa menjadi pribadi yang isi going itu pribadi yang nyenengke ya. Nyenengke untuk diri sendiri dan yang kalau saya paling gampang itu apa? Marahi soturu itu Bapak. Coba kalau jenengan itu ada dalam masalah yang besar. Ya toh, seenak apapun makanan yang Anda makan, senyaman apapun kamar tidur Anda, nek sing jenenge pikiran ini budak. Ya toh. Ini pasti nggak bisa tidur gitu. Pasti kepikiran atau kalau tidur begitu ya 1 jam bangun, 1 jam bangun. Ini ono apa toh? Gitu ya. Saya juga pernah alami. Alami kapan Romo ya cerita dikit ya. Saya pernah alami itu yang masih saya ingat adalah dulu ini Ibu Bapak. Ketika saya frater tingkat akhir dan saya itu sudah diperkenankan untuk menulis surat lamaran lapisan diakon. Nah, ketika menulis surat lamaran itulah yang saya alami. Karena saking senengnya begitu ya, saya olahraga capek, bayangan saya begitu. Saya akan tidur dengan nyenyak, sesuk tak gawe surat lamaran pada Bapak Uskup itu dengan mantep gitu ya, dengan kesungguhan. Ternyata tidak. Saya itu overthinking Ibu Bapak. Bayangannya seperti apa? Victor, gue yakin orang rapi loh. Pikiran-pikiran demikian, apa aku iso sesuk aku begini apa itu aku harus menjalani hidup dalam untuk pisah dengan keluarga begitu ya. Terus ya paling mudahnya itu kalau hal praktis begitu ya, di mana-mana akan cenderung sendiri begitu. Nah ini apakah saya itu bisa menjalani itu sehingga saya pada waktu itu yang masalah dalam aku itu yang membuat saya menjadi masalah benar yang sampai membuat saya nggak bisa tidur itu keraguan pada diri sendiri. Nah, gitu. Atau kemudian refleksi kemudian saya kurang semelah gitu ya, saya kurang berserah begitu ya, karena saya overthinking itu mempermasalahkan sesuatu yang hal sederhana, tapi sebenarnya saya lupa bahwa telah 8 tahun 9 tahun saya itu hidup sendiri gitu, sekalipun itu juga jatuh bangun begitu ya, bagaimana saya menghidupi selibat saya begitu. Tetapi di sini saya merasakan sungguh bagaimana sesuatu yang menjadi permasalahan itu terkadang karena kita itu overthinking kok begitu. Kita itu mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan, tapi kita melebih-lebihkan dan tidak percaya bahwa Tuhan telah mengatur segalanya. Luputnya Tuhan telah mengatur segalanya. Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan tetap mencintai kita sekalipun kita berpijak pada sesuatu yang salah. Mengapa Tuhan tetap mencintai kita sekalipun kita berpijak pada sesuatu yang salah? Ketika kita berpijak sesuatu yang salah, cinta Tuhan datang supaya kita kembali on the track. Nah, refleksi saya demikian Ibu Bapak. Supaya apa? Saya itu terlalu khawatiran dengan mengenai aku tidak diterima di sana gimana ya. Kalau saya tidak berarti bagi uskupan ini gimana ya. Saya terus-terus begitu. Kalau saya punya konflik dengan sama imam seperti apa ya. Nah, contoh-contoh sederhana. Tapi saya menemukan demikian. Sekalipun nanti saya berbuat yang salah, cinta Tuhan tidak akan pernah berhenti. Bukan supaya tetap saya dodrodis kesalahan saya ini, begitu ya. Supaya saya merasakan sekalipun aku berbuat salah, aku dicintai, supaya kembali kepada kodrat kita, harmonis kembali, begitu ya. Nah ini damai yang berarti bukan berarti tanpa masalah. Nah sekarang kita masuk ke refleksi tentang Maria sebagai Ratu Damai. Bagi saya begini, gelar Maria sebagai
Dia bukan malaikat. Maria adalah manusia. Begitu. Tetapi manusia karena tahu siapa yang dia dilahirkan itu adalah Yesus yang bangkit dari mati, dia tentu saja punya, kalau dalam refleksi saya, dalam pemenuhan saya, juga punya harapan. Begitu. Maria punya harapan supaya apa? Supaya putra yang dilahirkan itu menyertai perjalanan hidup manusia. Itu kehendak dari Maria itu sendiri. Dan dasarnya ini ada dua. Ya. Sebagai ratu, Maria memerintah bersama Yesus. Jadi gelar Maria sebagai ratu, sebagai Theotokos, ya, ada Theotokos, ada Kristotokos, ya, Bunda Allah dan Bunda Kristus, ya, Theotokos itu Bunda Allah. Itu terjadi karena yang saya ulang-ulang ini ya, karena ada sang raja yaitu Yesus. Dan yang kedua ini loh, yang tidak bisa yang selalu disebut ketika apa itu peristiwa atau membahas tentang Maria adalah Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dariku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3. Itu ya. Saatku belum tiba, ibu. Saatku belum tiba. Tapi Maria turutilah apa yang dia katakan. Gitu. Sebenarnya Yesus ini nggak mau buat mukjizat dari Kana, tapi karena yang ini refleksi yang tentu saja sering ada dengan semua. Maria itu memiliki daya tawar, gitu loh. Maria itu punya sesuatu yang membuat Yesus itu kepikiran. Bahasa saya itu mikir, oh ya, Bunda Allah itu ibu pun seperti ini, punya keinginan seperti ini ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang jadi keinginan ibu saya? Nah itu. Dan dari sinilah dasar dari kedua hal ini, yaitu Maria yang punya daya tawar dan Maria sebagai ratu inilah yang membuat Maria itu punya kehendak supaya manusia itu selalu disertai oleh Yesus. Gelar Maria sebagai ratu damai. Refleksinya demikian. Dan konkretnya sekarang seperti apa? Maria Ratu Pencinta Damai juga menjadi role model bagi kita semua, yaitu bahwa membawa kedamaian menjadi nafas hidup kita. Membawa kedamaian itu bukan berarti menjadi pribadi yes man, ya. Menjadi pribadi yes man itu seperti apa toh? Menjadi pribadi yes man itu menjadi pribadi yang kompromis. Pak, saya minta tolong ini ya. Ya. Pak, saya minta tolong ini ya. Ya. Pak, saya merasa dia seperti ini. Oh benar, gitu. Elu kesana kemari, tidak punya pendirian, hanya semata-mata ingin diterima oleh siapapun. Menjadi pribadi yang pembawa damai itu bukan menjadi pribadi yang diterima oleh semua orang. Nah, kalau ingin menjadi pribadi yang diterima oleh semua orang, berarti diterima oleh orang baik dan diterima oleh penjahat. Dia bermuka dua dong kalau seperti ini. Nah, bukan seperti itu, tetapi menjadi pribadi yang pembawa damai itu dia tahu dan secara memiliki ketegasan pribadi mana yang harus kukatakan. Ini perkataan yang benar, ini perkataan yang kurang tepat. Saya harus bersikap demikian, saya harus bersikap begitu. Ya, dia mampu melihat, mampu berdiscernment gitu ya, mau menentukan, mampu melihat gerak roh dari dalam diri. Dan yang kedua ini, pencinta damai berarti juga menjadi pribadi yang berempuh, mampu untuk menerima kembali seperti Bapak yang menerima anaknya yang hilang dia, ngerengkuh dan bukan nyingkiri dan gede. Nah,
Pencinta damai itu kan berarti merangkum, mau merangkul, menerima. Itu bisa kita konkretkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bisa mempersatukan, menerima. Contoh konkret, jenengan mungkin punya kebiasaan, atau semoga bukan menjadi kebiasaan ya, pernah tahu fenomena demikian. Jenengan baru semacam ini, atau baru duduk-duduk, atau baru jago, atau di mana ada orang lewat, terus tiba-tiba dia itu seorang yang duduk itu terus tiba-tiba ya toh, apa itu, kalau ibu-ibu ya nganggo nutupi pakai kipas atau apa tiba-tiba keinginan itu beda buat orang lain jengkel itu ya. Tapi di satu sisi gini ibu bapak, kalau ini ya katakan saya dirasani ada orang, saya jalan terus ngerti-ngerti, entah dia itu bisik-bisik gini atau ngerti-ngerti nyenggol tangannya gelagat-gelagatnya itu ya, kok yo apa ya, saya itu katakan ya tergoda untuk apa toh, untuk melirik ya. Kalau mau ngomong ya ngomong di waktu yang tepat, atau tidak ya senengin rasani ya tidak ngomongnya jadi biru ini. Jangan di depan orangnya, jangan memancing orang untuk marah terhadap jenengan dengan perilaku dari jenengan gitu loh. Gunanya itu apa? Begitu loh. Kalau apa itu membuat orang lain jengkel begitu ya. Atau jangan-jangan kita ini merasa puas ya ketika kita merasa ini diketahui oleh orang lain begitu ya. Jadi ketika bisik-bisik dan ketika kita itu dilirik, rasa gitu ya. Nah itu tuh habit kecil-kecil sederhana yang sebenarnya bukan menunjukkan bahwa kita itu pribadi yang membawa damai, tetapi kita itu punya alam bawah sadar untuk menjadi pribadi yang pemecah begitu ya, bukan pemersatu begitu. Mikiri, gedeng gitu ya, saja gedeng membenci ini bisa mungkin jenengan pernah alami sendiri bahwasanya kalau ketemu orang itu pilih melipir daripada berpapasan gitu ya. Karena ya jenenge gedeng kok, atau kalau ada acara ketika bahkan kalau mungkin sudah memuncak gitu ya, ada acara dia datang saya terima pulang gitu karena nggak mau lihat dia. Atau kalau di antara kami ya, kalau rombongan ini gedeng ketahuan rombongan ini yang milik bisa, terus ada umatnya malah pergi begitu ya. Rombongan ini gedeng tak karena peristiwa apapun lah yang menjadi peristiwa. Ayolah, jangan kita itu menunjukkan tabiat-tabiat yang dalam arti itu juga merugikan diri sendiri loh, begitu kan. Menunjukkan diri sendiri gimana? Loh, kalau seandainya kita itu sebenarnya kita jalannya itu bisa lurus lebih pendek, kenapa harus lebih muter begitu ya? Adalah kebesaran bagi kita ibu bapak, adalah kemenangan kita untuk mengalahkan diri kita sendiri ketika kita itu tidak nuruti, tidak dikendalikan oleh hasrat pribadi. Kita mampu berkuasa atas emosi kita. Kita mampu mengalahkan dunia. Syukur-syukur begini. Memang benar kita itu punya rasa kecewa, punya rasa marah, rasa jengkel kepada orang lain. Tetapi ayolah kita melompati keterbatasan yang ada dalam diri kita itu. Kalau seandainya mau bertemu itu ya, mari, monggo begitu. Itu lihat satu peristiwa sederhana, syukur-syukur jenengan bisa nyalami. Itulah bahwasanya jenengan tidak dikendalikan oleh nafsu,
bahwa aku berkuasa atas apa yang menjadi pergulatan diriku, termasuk berkuasa untuk menyembuhkannya. Nah, kalau jenengan ini masih ada tadi satu contoh konkret tadi ya, masih menyimpan dendam, masih punya rasa ketidakenaan pada orang lain, masih menyimpan rasa ketidaksukaan, itulah sebenarnya luka. Dan luka itu sebenarnya kita tuh pengen untuk sembuh, tetapi mengapa kita itu bangga dengan luka ini? Kemarin waktu penyembuhan luka batin dibahas, belum ya? Belum itu. Bagaimana kita contoh konkretnya menyembuhkan luka batin itu? Nah, hal seperti itu loh, contoh-contoh sederhana yang menunjukkan bahwa kita itu mampu untuk beyond, bukan hanya ini saja. Yang terakhir begini, pencinta damai dapat kita wujudkan dalam hidup harian, mulai dari cara kita mengkomunikasikan pesan terhadap orang lain. Kalau dulu saya di seminari itu ada program heart to heart, door to door begitu. Kami diminta untuk berani mengetuk pintu sesama karakter untuk omong-omong. Karena jenengan bisa membayangkan ya, kami tinggal di asrama komunitas orang banyak begitu, orang sekitar orang 70. Kalau saya punya konflik dengan si A, saya masih punya si B, si C, si D begitu. Saya punya opsi yang lain. Tetapi karena kalau kami diminta untuk heart to heart, door to door begitu, saya diminta untuk apa? Ngomong kepada orang itu. Apa katanya Adit atau Doni atau siapa? Kok aku dia punya peristiwa tidak mengenakan dengan kamu ya? Saya punya peristiwa ini ya. Dikomunikasikan. Dan bagi saya ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat gak harus perlu di asrama, tetap bisa ini omong bahwasanya, Bu, minta waktu yuk, aku pengen ngomong. Nah, ini loh, keberanian jenengan saja untuk bilang kepada orang yang mungkin melukai hati jenengan, pernah mengecewakan jenengan, pernah membuat jenengan malu. Itu ketika jenengan berani ngomong itu, saya yakin itu energi luar biasa melelahkan. Tetapi kita bisa untuk ke situ, gitu. Dan ketika sudah sampai di sini, harus seperti apa? Ngomong juga dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tidak serta-merta. Aku ini ngomongnya apa nanti? Begitu toh? Apa-apa kalau sudah ngomong kita ditambah, kita sing gitu ya. Orang kadang bangga seperti itu, tapi caranya salah. Nah, itu Ibu Bapak. Aplikasi dari Maria Ratu Pencinta Damai. Nah, sebagai bentuk kesimpulannya, pencinta damai tentu akan mewujudkan kesatuan sebagai anak-anak. Yuk kita sebagai anak-anak Tuhan bersatu, gitu toh. Apa sih untungnya perpecahan? Apa sih untungnya memelihara luka? Mari kita bersatu. Yuk, saya rasa ini bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang simpel, tetapi kita proses menuju ke sana. Nah, sekarang ini menutup kuis. Ya, saya punya kuis di sini dari materi dari apa yang saya sampaikan ini, yang bisa raise hand ya, angkat tangannya. Oke, kuis pertanyaan pertama, ini gampang sih ini. Dalam malam pikir perjanjian lama, siapakah yang dimaksud dengan ratu? Maria. Ibu Suri. Ibu Suri mau Bu ini ada di air tenang ini loh. Nah, Ibu Suri ya yang dimaksud dengan ratu. Nah, Ibu Suri. Ya, oke, yo, hadiah tenang ini. Yang kedua, apakah bahasa dari Primater? Apa? Gibah? Bukan. Bahasa Ibrani kalau ini itu gembira.
Siapakah sosok kedua yang memerintah bersama raja selama raja dalam perjanjian lama? Siapa? Presiden? Ayo. Siapa? Ayo. Angkat tangan, angkat tangan. Siapa sosok kedua? Nah, Ibu Suri. Benar Ibu. Ibu Mader jawabannya di atasnya ini ya. Siapa sosok kedua yang memerintah bersama raja? Ibu Suri. Ini berupa berapa jumlah tempayan berisi air? Berapa? Tenang ya, bener Pak. Pak, perhatikan suku ini. Mari Pak. Ya, pertanyaan terakhir. Setelah bangkit dari kubur ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, salam seperti apa? Iya, benar sekali. Damai sejahtera diberikan kepadamu. Monggo Pak, berkata. Oh, tadi di ayat tafsirnya ada Pak. Oke, makasih. Ya, begitu saja ya Bapak Ibu ya, renungan kebidaan yang saya berikan tersebut. Terima kasih Romo Victor, terima kasih Tuhan yang telah menyampaikan firman-Nya lewat Romo Victor untuk selalu hadir bagi kami dalam setiap hidup kami, dan kami membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan menyisihkan sebagian yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa apapun yang telah Kau berikan kepada kami, semua bukanlah milik kami sendiri, tapi kami adalah panjangan tangan dari-Mu untuk menjangkau saudara-saudara kami yang kurang mampu. Kita ingin berterima kasih kepada Tuhan. Jesus Christ.
dengan doa yang kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Maria Bunda Tuhan, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat kuasa kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Ibu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada waktu sekarang selalu dan segala abad. Mohon berkat dari Roh-Mu. Tuhan sertamu. Semoga kita semua, segala usaha kita dalam mencintai gereja, keluarga kita, orang-orang kita kasih dimanapun mereka berada, dan secara khusus persekutuan doa Santo Mikael ini diberkati oleh belas kasih Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Dengan sebelum kita tutup ada pengumuman dulu dari Bu Koordinator. Silakan. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya membawa ini bukan untuk terasani ya Romo. Terima kasih ya Romo, tapi rasanya mengingatkan kita, ya ibu-ibu itu memang semuanya begitu. Saya juga obat lagi juga. Masih manusia. Ya, namanya manusia ya Pak ya. Seperti biasa, ini ada beberapa pengumuman, terutama kita bulan Maria, kita akan mengadakan ziarah ke Gua Maria. Yang pertama tanggal 17 Juni, besok kita akan ke Gua Maria. Ini pengumumannya kelewatan nomor 1 belajar nanti saya begitu. Nomor 1 ini PD bulan depan tanggal 19 Juni akan diadakan di Purbaya juga oleh Romo Agus Berarti dari Wonogiri dengan tema berbuat baik dalam diam. 19 Juni di Purbaya juga, karena di Bertian ada acara, jadi kita bulan ini dan bulan depan tidak bisa di Bertian. Kemudian ini yang ziarah pertama tanggal 17 Mei hari Jumat di Gua Maria Pereng, Salatiga. Berangkat jam 3 sore, berkumpul di Gereja Keto. Untuk teman-teman yang belum mendaftar, bisa mendaftar langsung ke Ibu Ineke. Kemudian yang nanti belum mendapatkan mobil bisa menghubungi saya, nanti saya akan usahakan mobilnya. Kemudian yang ziarah kedua, kita akan ke Gua Maria Kaliori Purwokerto. Kita akan piknik naik kereta api. Diharapkan teman-teman semua ikut ya, kita baru naik kereta api bersama-sama ini. Pak Yuno saya langsung gerbong ya Pak saya. Diharapkan teman-teman ikut semua, nanti ya belum mendaftar bisa mendaftar ke Pak Uca langsung.
yang punya pakaian yang sudah tidak terpakai bisa disumbangkan untuk nanti dikirim ke Danan. Sementara dikumpulkan di Grafarma ya Bu Emi, di dus nanti dikirimkan ke Grafarma pakaian pakas pakainya. Baksonya untuk akan dijual ya Bapak ya tadi. Hasilnya untuk paroti Ratu Kenyang. Oh, untuk pembalian Ratu Kenyang. Nanti promo yang mengumumkan. Kemudian ada lagi ini dalam rangka bulan Maria, teman-teman tim Sapek 7 menyediakan bunga mawar untuk ziarah ke Gua Maria. Nanti ziarah yang pertama, kedua, ketiga, teman-teman Sapek tim 7 itu menyediakan bunga mawar. Nanti mungkin ada ya nanti yang menyediakan atau Robert. Mereka menyediakan bunga mawar untuk ziarah ke Gua Maria nanti. Sehingga nama mulai yang dimuliakan lewat apa yang mereka kerjakan.
kerjakan. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, pandanglah hambamu ini yang sedang berulang tahun, kiranya doamu selalu mengiringi perjalanan hidup mereka. Mari kita doakan satu kali. Salam Maria, salam Maria, berkah sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Pak Andi, Bu Maria, dan Pak Suryo diberkati oleh belas kasih Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bertemu